Berikut saya akan melanjutkan pertemuan ketujuh. Di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas secara singkat mengenai salah satu gangguan pada saluran pernapasan yaitu asma. Jadi materi ini tidak terlalu susah ya, di mana asma ini sebenarnya penyakit yang sudah kita sering dengar yang ditandai dengan adanya inflamasi kronis pada saluran pernapasan. Jadi inflamasi itu adalah fitur dasarnya untuk terjadinya asma, di mana inflamasi saluran napas ini seperti fenomena gunung batu es yang tidak kelihatan, begitu juga dengan hiperresponsif bronkial dan adanya obstruksi saluran napas. Ini merupakan uh, sesuatu yang tidak nampak pada asma, yang hanya nampak adalah gejalanya saja. Nah, kita bisa lihat gambaran pembuluh darah pada pasien yang mengalami asma, di mana pada pasien yang normal itu pembuluh darahnya seperti ini, tapi pada pasien yang mengalami asma ataupun yang pada saat serangan terjadi inflamasi dan penebalan dinding. Makin parah asmanya, maka inflamasinya akan semakin besar dan akan terjadi penebalan yang sangat besar. Ditandai dengan adanya otot polos yang mengalami konstriksi pada pasien yang mengalami asma. Dengan demikian, kondisi saat serangan ini adalah terjadinya bronkokonstriksi dan juga inflamasi. Di Indonesia, 2,4% penduduk Indonesia terdiagnosa asma. Asma ini terjadi pada anak maupun dewasa, di mana ditandai dengan adanya mengi, wheezing, sesak napas, dan batuk, di mana variasi terjadi dalam waktu maupun intensitasnya, dan adanya batasan aliran udara ekspiratori. Jadi ada batasan ketika saat mengeluarkan nafas dan juga saat menarik nafas. Apa saja faktornya? Yang pertama faktor genetik, yaitu adanya hiperaktivitas, alergi, bronkus. Ada faktor yang memodifikasi penyakit genetik, jenis kelamin, dan ras. Untuk faktor lingkungannya, ada alergen di dalam ruangan, baik itu tungau, debu rumah, kucing, jamur, ini semua bisa menjadi alergen. Ataupun alergen yang berasal dari luar ruangan. Makanan, obat-obatan tertentu, ekspresi emosi berlebihan, asap rokok, polusi udara di luar dan dalam ruangan, serta perubahan cuaca juga dapat memicu terjadinya asma. Dalam hal ini, patogenesis asma yang kita perlu tahu bahwa alergen yang sudah disebutkan tadi akan mensensitisasi imunitas kita sehingga mendegranulasi sel mast, basofil, dan limfosit yang akan mengeluarkan mediator yaitu serta sitokin yaitu leukotriene C4, prostaglandin D2, trombosan, dan tryptase. Akibatnya akan tercipta reaksi asma segera yang ditandai dengan adanya bronkokonstriksi, kongesti pembuluh darah atau edema, akumulasi eosinofil, sekresi mukus, dan gangguan transport mukosilier. Dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana tata laksana asma pada keadaan stabil maupun pada saat keadaan akut atau eksaserbasi. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui bahwa ada tata laksana dari asma di mana ada dua kelompok besar yang harus kita ketahui, yaitu obat asma sebagai pereda atau reliever dan sebagai pengendali atau controller. Jadi relief itu kan artinya meredakan, melegakan. Jadi kalau obat yang sifatnya reliever, dia akan meredakan, melegakan pada saat terjadi serangan atau ada gejala asma yang sedang timbul. Jadi kita menggunakan pereda atau reliever. Tapi kalau misalnya sudah tidak terasa atasi lagi, obat ini dapat dipertimbangkan untuk tidak digunakan. Berikutnya adalah yang sifatnya pengendali. Pengendali ini adalah untuk mencegah serangan asma, pengendali atau istilahnya controller. Jadi dia digunakan untuk mengatasi masalah dasar asma, yaitu yang kita tadi sebutkan adalah masalah terkait dengan inflamasinya. Dengan adanya controller ini, maka kita mengharapkan tidak timbul serangan atau gejala asma. Tapi kita perlu mengetahui bahwa pemakaian terus-menerus dalam jangka waktu ini, waktu lama, itu semua bergantung pada bagaimana sering atau tidaknya gejala asma itu muncul. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan golongannya, bahwa golongan obat-obat asma ini biasanya khusus digunakan untuk terapi asma ya, dan jarang sekali digunakan untuk gabungan dengan terapi lain. Contohnya steroid inhalasi yang harus kita tahu adalah nanti Anda akan sering mendengar inhaled corticosteroid, jadi ICS. Jadi ICS itu singkatan dari inhalation corticosteroid, contohnya fluticasone dan budesonide. Ada juga golongan anti-leukotriene, zafirlukaz. Ada kortikosteroid sistemik namanya metilprednisolon dan prednison. Ada juga nanti kita akan mendengar LABA dan SABA. Jadi kalau
LABA itu artinya long acting beta agonis atau yang dikenal dengan agonis beta 2 kerja lama. Contohnya adalah procaterol, formoterol, dan salmeterol. Ada juga obat-obat yang kombinasi antara kortikosteroid yang inhalasi ini dengan yang kerja lama. Namanya contohnya fluticasone. Fluticasone kan tadi steroid ya, digabungkan dengan antagonis beta 2 kerja lama yaitu salmeterol. Contoh keduanya adalah budesonide. Budesonide itu steroid inhalasi dikombinasi dengan formoterol yang merupakan agonis beta 2 kerja lama. Selain agonis beta 2 kerja lama yang fungsinya untuk melebarkan saluran pernapasan, ada juga agonis beta 2 kerja cepat yang dikenal dengan SABA. SABA itu short acting beta agonis yang kita kenal sebagai salbutamol, terbutalin, dan procaterol. Antikolinergik yang lain adalah fenotrepterol dan ipratropium. Metilsantin juga digunakan, tapi nanti kita akan melihat ya, pada dasarnya penggunaan dari obat-obat yang disebutkan tadi harus mengacu pada guideline yang ada. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang digunakan sebagai pelega pada saat ini adalah golongan antiinflamasi, yaitu inhaled corticosteroid dengan formoterol. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena selama 30 tahun terakhir ya, yang digunakan sebagai pelega atau reliever itu adalah golongan SABA. Nah, guideline yang baru pada tahun 2020 sudah berubah, bukan lagi golongan SABA, tetapi melainkan golongan inhaled corticosteroid yaitu dan juga formoterol. Jadi sebagai reliever pada tahap 1 dan tahap 2 bisa digunakan inhaled corticosteroid formoterol untuk merelief atau meredakan serangan. Ya, jadi contohnya tadi apa yang kita sudah sebutkan, ICS dan juga formoterol ini budesonide. Jadi ini mengacu kepada budesonide dan formoterol sebagai pelega pilihan ya, bukan SABA. Nah, ini perubahan yang harus kita ketahui. Jadi dulu kita taunya bahwa SABA ini, short acting beta agonis ini sebagai pelega atau reliever. Tapi pada saat ini yang digunakan sebagai reliever pada terapi asma adalah bukan lagi SABA tetapi merupakan inhaled corticosteroid dengan formoterol. Di mana dosis rendah inhaled corticosteroid dan formoterol seperlunya adalah pelega pilihan untuk asma ringan, sedang, dan berat. Nah, bagaimana cara memulai terapi dari asma itu sendiri? Jadi dimulai dengan assessment terkait dengan konfirmasi diagnosa. Artinya ditanyakan dulu bagaimana gejalanya, kapan muncul gejalanya, dan faktor resiko apa yang terkait dengan penyakit asma yang dia terima. Dan berikutnya harus tahu apa saja komorbidnya. Apakah mungkin pasien ini memang sudah lama terdiagnosa tapi dia salah menggunakan inhalernya dan bagaimana kepatuhannya. Oleh karena itu, cara memulai terapinya adalah biasanya untuk sifat yang kontrol tadi kan kita membahasnya yang pelega ya, reliever. Kalau untuk controller nanti dilihat berdasarkan gejalanya. Jadi baik controller maupun reliever itu dilihatkan berdasarkan gejalanya. Jadi kalau gejalanya kurang dari 2 kali dalam sebulan itu masih yang tahap paling rendah ya, jadi cukup pemberian dari inhaled corticosteroid dengan formoterol itu cukup. Tapi untuk yang ketika gejala itu muncul 2 kali dalam sebulan atau lebih, tetapi kurang dari sehari, maka ini termasuk dalam step 2 ya. Nah, baik pada tahap 1 maupun tahap 2, ini relievernya tetap sama, yaitu inhaled corticosteroid dengan formoterol. Untuk tahap 3 dan tahap 4 sampai tahap 5, ini gejalanya berbeda-beda. Yang otomatis makin tinggi stepnya, gejalanya akan makin parah. Dimana kalau untuk step 4 ini, biasanya sudah terjadi gejala setiap hari, dan biasanya asmanya itu sekali dalam seminggu, dan fungsi parunya itu sudah mulai turun. Ya, nah pada dasarnya untuk step 3 maupun step 4 dia sudah digunakan LABA tidak harus formoterol, banyak ya contoh LABA di sini ya. LABA tadi ini kan contohnya procaterol, formoterol, dan salmeterol. Ini adalah LABA, long acting beta agonis ya. Jadi nanti di sini kita bisa lihat bahwa sudah bisa terjadi peningkatan dosis semakin meningkatnya gejala dari asma itu sendiri. Nah, kenapa sih terjadi perubahan pada tata laksana asma? Karena memang ini kesimpulannya nanti, ini kita akan bahas yang di sini ya.
Jadi pelega antiinflamasi untuk pasien asma ringan, sedang, dan berat itu sekarang bukanlah SABA ya. Dulu SABA dan pengontrolnya, sekarang berdasarkan guideline GINA, jadi guideline internasional terkait dengan asma itu namanya GINA, yaitu pengontrolnya itu adalah peleganya adalah antiinflamasi, bukan short acting beta agonis yang dikenal dengan nama salbutamol. Jadi untuk pelega itu pada semua kondisi ringan, sedang, dan berat itu cukup memakai inhaled corticosteroid dan formoterol ya. Jadi ini kombinasi. Nah, kalau misalnya untuk mengontrolnya juga bisa dengan inhaled corticosteroid dengan formoterol yang sifatnya adalah harian. Ini berbeda dengan dahulu di mana dahulu itu hanya menggunakan SABA ya, SABA tapi tidak menggunakan uh, inhaled corticosteroid. Corticosteroid itu sebagai pengontrol. Nah, sekarang ini yang harus Anda ketahui bahwa berdasarkan tata laksana asma yang baru, bahwa pelega itu adalah inhaled corticosteroid, yaitu antiinflamasi dan juga sebagai pengontrolnya. Jadi dia bisa bertindak sebagai pelega dan dia juga bertindak sebagai pengontrol. Kenapa sih kok dahulu sama sekarang beda ya? Jadi terapi dulu tuh kan berdasarkan SABA. Nah, sekarang berdasarkan antiinflamasi dan juga LABA gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya bahas di depan bahwa asma itu sebenarnya adalah penyakit kronis. Jadi penyakit kronis yang sifatnya adalah inflamasi. Di mana yang kita tahu bahwa intensitasnya itu bisa berubah-ubah. Dan ketika gejala memburuk, pasien ini bergantung pada SABA untuk meredakan gejala dengan cepat. Tapi masalahnya SABA ini tidak bisa mengatasi inflamasi, karena kita tahu bahwa SABA ini kan short acting beta agonis, dia bukan antiinflamasi. Jadi dia hanya sekedar melebarkan saluran pernapasan, tetapi tidak mengatasi inflamasinya. Nah, di sini di terapi baru atau pilihan utama dari asma berdasarkan guideline terbaru adalah tidak hanya mengatasi perburukan gejala, yaitu seperti saat serangan, tapi juga yang diatasi adalah inflamasinya, sehingga pasien itu terlindungi dari resiko untuk serangan berikutnya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini perbandingannya dahulu sama sekarang. Jadi ibaratnya kalau kita pindahkan dua garis grafik ini ke sebelah sini, bahwa kita bisa melihat bahwa inflamasi dan juga gejala kebanyakan lebih menurun ya pada penggunaan dengan budesonide dan formoterol. Kenapa? Karena pada dasarnya budesonide dan formoterol ini dia tidak hanya mengatasi perburukan gejala, tapi yang diatasi yang terutama adalah inflamasi yang menjadi dasar utama dari penyakit asma. Nah, dengan adanya pelega ini, maka kita bisa tahu bahwa formoterol ini juga dia walaupun dia LABA, tapi dia mempunyai kerja itu secepat SABA yang terbukti dengan gejalanya itu dengan dia cepat dan efektif gitu ya. Ini ada data penelitiannya. Nah, di sini ketika gejala memburuk, sebagian besar pasien menggunakan pelega. Dan pelega yang dianjurkan adalah budesonide dan formoterol. Terapi pengontrol. Jadi tadi kita udah belajar terapi relievernya, dan pada saat ini kita akan mempelajari terapi pengontrolnya. Jadi untuk terapi pengontrol ini pilihannya tadi sudah ada ya, step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5. Di mana yang tetap menjadi rekomendasi adalah low dose inhaled corticosteroid atau yang tadi kita sudah mempelajari budesonide dengan formoterol ya. Jadi di sini kita mempelajari bahwa pada dasarnya tata laksana ketika pada keadaan reliever, pada saat keadaan dia terdapat muncul gejala, dengan adanya penggunaan inhaled corticosteroid dan formoterol sebagai pelega, maka dia akan juga dia juga akan bertindak sebagai pengontrol pada keadaan asma sedang maupun asma yang berat ya. Berikutnya, kita akan mempelajari tata laksana asma pada saat keadaan berat, yaitu akut atau eksaserbasi. Di mana eksaserbasi ini artinya adalah peningkatan progresif dari sesak napas, batuk, menging, atau dada terasa berat. Dan yang lebih parah adalah terjadinya penurunan fungsi paru. Jadi tidak hanya muncul gejala, tetapi lebih daripada itu, yaitu muncul sesak napas, batuk, dada terasa berat, dan fungsi parunya mulai menurun. Dan biasanya di sini sudah terjadi bronkokonstriksi, vasodilatasi, eksudasi plasma, dan hipersekresi mukus ya. Jadi di sini memang dasarnya adalah inflamasi. Patofisiologinya yang harus kita tahu bahwa pada dasarnya pada keadaan akut ini ada terjadi namanya vasodilatasi. Jadi yang konstriksi itu bronkusnya, tetapi yang dilatasi adalah
pembuluh darahnya, di mana pada pembuluh normal ini seperti ini, tetapi yang vasodilatasi ini akan semakin membesar. Nah, dengan adanya vasodilatasi ini, maka akan meningkatkan ketebalan lapisan mukosa saluran napas. Makin tebal lapisan ini, tentu makin sempit ya jalan napasnya, dan kekakuan dinding saluran napas itu bisa terjadi. Nah, bagaimana terapinya? Jadi kita harus menyesuaikan apakah asma yang serangan ini ringan, sedang, atau berat ya. Jadi perbedaannya ini kita coba lihat di angkanya saja ya, karena kurang lebih aja sih sebenarnya. Yang pasti kalau ringan atau sedang itu dia bicaranya itu dalam frase, kalau berat itu dia udah kata per kata. Nah, yang utama itu di nadinya ya, frekuensi napasnya. Di sini cukup dikatakan meningkat, tapi kalau berat dia tuh sudah lebih dari 30 kali per menit. Saturasinya juga beda ya. Jadi kalau saturasi ringan sama sedang itu biasanya 90 sampai 95. Kalau berat dia makin susah bernafas, jadi kurang dari 90%. Begitu juga naga nadinya biasanya 100 sampai 120 kali per menit, tapi pada berat itu sudah lebih dari 120 kali per menit. Nah, untuk itu terapinya juga hampir kurang lebih ya, tapi yang berbedanya adalah bahwa pada ringan atau sedang itu pilihan ipratropium itu sebagai kolinergiknya itu masih pertimbangan, tapi kalau berat itu sudah wajib diberikan. Dan yang perlu menjadi perhatian bahwa pada keadaan serangan dengan keadaan memang sudah sangat gawat, maka perlu pemberian kortikosteroid dosis tinggi yang sifatnya inhalasi ya, ataupun kortikosteroid intravena. Jadi kalau misalnya berat ini sudah menggunakan kortikosteroid intravena. Jadi pada pasien yang tidak mendapatkan kortikosteroid sistemik yang tadi intravena, maka pemberian inhaled kortikosteroid dosis tinggi dalam 1 jam pertama saat eksacerbasi mengurangi resiko rawat inap. Jadi dalam hal ini kita bisa mempelajari untuk kortikosteroid sistemik, oral atau injeksi, mekanismenya melalui mekanisme genomik ya, dengan onsetnya lambat, yaitu lebih dari 4 jam, kalau sistemik. Tapi kalau inhaled kortikosteroid dosis tinggi itu, kerjanya itu ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme genomik sebagai antiinflamasi dan non-genomik sebagai vasokonstriktor. Nah, ini yang kita butuh nih, karena tadi kita lihat kan akan terjadi yang namanya vasodilatasi pada eksaserbasi ini, dan ini harus diatasi karena kalau misalnya dibiarkan vasodilatasi tentu akan sempit jalur nafasnya dan juga akan terjadi kekakuan pada dinding saluran nafas. Makanya kita butuh yang sifatnya adalah vasokonstriktor. Jadi mempercepat pengecilan dari pembuluh darah. Dengan demikian, inhaler kortikosteroid dosis tinggi ini onsetnya cepat, terus durasinya sekitar detik sampai menit karena dia melalui mekanisme non-genomik ya tadi, yaitu sebagai vasokonstriktor. Nah, ada beberapa obat yang nggak dianjurkan pada saat serangan asma. Yang pertama adalah mukolitik, antibiotik, antihistamin, dan obat sedasi. Nah, mukolitik itu nggak dianjurkan, kenapa? Karena dia nggak punya efek yang signifikan dan tidak direkomendasikan pada saat serangan asma. Antibiotik juga nggak direkomendasikan, karena apa? Karena pada dasarnya asma ini kan bukan penyakit yang sifatnya yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, tetapi disebabkan oleh inflamasi. Jadi penggunaan antibiotik itu nggak ada gunanya. Obat sedasi, obat bius, maksudnya supaya nggak ada serangan itu juga malah menyebabkan depresi pernapasan. Antihistamin yang diberikan pada saat asma juga nggak mempunyai efek bermakna, tapi memperburuk keadaan. Jadi apa sih kesimpulannya? Bahwa berdasarkan guideline yang baru, yaitu GINA 2019 sampai 2020, itu sudah ada perubahan paradigma ya dalam pengobatan asma. Jadi dulu SABA sebagai pelega, tapi sekarang SABA itu bukan sebagai pelega utama. Yang pelega utama adalah inhaled corticosteroid yang sebagai antiinflamasi dan formoterol sebagai labanya. Terus jadi yang jadi pilihan adalah budesonide formoterol sebagai pelega antiinflamasi dengan atau tanpa pengontrol adalah cara simpel pengobatan asma. Nah, pada keadaan asma eksaserbasi, maka diberikan inhaled kortikosteroid dosis tinggi yang memiliki onset kerja yang cepat, efektivitas yang setara dengan sistemik ya. Kenapa? Karena pada dasarnya ICS dosis tinggi tadi ini dia bisa memberikan efek vasokonstriktor yang diharapkan terjadi pada pasien serangan yang mengalami vasodilatasi. Baik, itu sedikit penjelasan ya tentang asma. Saya pikir ini sangat mudah sekali untuk dipahami dan kita akan lanjut ke soal farmakoterapinya ya. Jadi yang pertama, seorang ketika didiagnosa memiliki asma memiliki 2 jenis obat, yaitu tadi sudah kita pelajari ya, pelega dan pengontrol. Nah, kalau misalnya obat yang ditujukan untuk mencegah serangan asma, berarti sifatnya apa? Ya, kita lihat kata kunci yang mencegah serangan asma, dia diberikan dalam jangka panjangnya, pasti dia sebagai pengontrol. Jawabannya B. Nomor 2, seorang pasien dilarikan ke instalasi gawat darurat karena mengalami serangan asma. Hasil pemeriksaan dokter, pasien mengalami serangan asma ringan.
Obat apa yang diberikan untuk kasus di atas? Nah, kan ini serangan asma ya, berarti kalau serangan asma, semuanya ya serangan itu. Jadi perlu oksigen, tadi perlu kortikosteroid juga, perlu juga beta 2 agonis, berarti jawabannya E. Soal berikutnya, seorang pasien dari instalasi gawat darurat diberikan obat untuk pulang, yakni salbutamol 3 kali 4 mg dan metilprednisolon 3 kali 4 mg. Termasuk ke dalam golongan apakah obat salbutamol? Gampang banget ya. Lihat tadi kan sahabat contohnya salbutamol. Ya, pasti sahabat itu short, berarti jawabannya A, short acting beta agonis. Lanjut soal nomor 5. Seorang pasien diberikan obat turbuheller yaitu Symbicort, di mana Symbicort ini budesonide dan formoterol ya tadi yang menjadi pilihan saat ini. Diberikan 2 kali sehari, setiap pemberian itu 2 kali semprot, di mana apa sih fungsinya tadi? Ya benar ya, fungsinya sekarang bukan lagi sebagai pengontrol tapi fungsinya sebagai pelega. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, seorang pasien anak didiagnosa asma oleh dokter karena adanya faktor genetik dari keluarga. Obat yang didapatkan salbutamol 3 kali sendok obat. Nah, terus pasien ini konseling, dia tanya selain karena faktor keluarga, kira-kira apa ya faktor lingkungannya? Ya benar semua ya, jadi alergen dalam ruangan, makanan, obat-obatan tertentu, asap rokok ini merupakan faktor resiko terjadinya asma. Soal nomor 7, seorang bayi dapat cetirizine pada malam atau sore. Riwayat keluarga itu riwayat asma. Nah, pencegahan pada pemberian cetirizine dengan anak riwayat alergi apa ya? Ya pencegahan tersier ya, karena ini bukan pengobatan yang utama untuk cetirizine dan itu tidak dibolehkan pada saat serangan ya. Jadi yang saat diberikan pada saat serangan itu bukan cetirizine, ini bukan alergi soalnya ya. Tapi alerginya ini karena ada riwayat ya. Nomor 8, seorang pasien datang ke IGD diagnosanya asma dan memerlukan pengobatan dengan penambahan kortikosteroid sistemik. Dokter menanyakan apa sih kortikosteroid yang tersedia? Jadi kan ini yang diminta kortikosteroid sistemik. Jadi kalau kortikosteroid sistemik yang pasti pilihannya nggak mungkin budesonide karena inhalasi gitu ya. Jadi pilihannya itu yang A, metilprednisolon. Soal nomor 9, seorang pasien mendapatkan obat teofilin oral di samping pengobatan dengan kortikosteroid sistemik yaitu prednisolon. Nah, teofilin ini golongan apa? Jadi kalau Anda coba nanti diingatin lagi ya pembagian golongan-golongan itu. Nah, kalau kita dari pembagian golongan itu kortikosteroid sistemik yaitu teofilin itu termasuk golongan metilsantin. Kita lanjutkan soal nomor 10, seorang anak dengan riwayat asma datang ke pusat kesehatan dengan keluhan alergi dan bersin-bersin. Hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa anak ini menderita rinitis alergi. Nah, kalau alergi ini apa sih kasusnya, obatnya bisa diberikan? Yang pasti nggak mungkin salbutamol ya, karena bukan asmanya yang diobatin, tapi rinitisnya. Nah, di sini oksigen, nah di sini kan dia nggak dikatakan dia sesak ya. Nebulizer juga enggak, jadi jawabannya adalah B, steroid intranasal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sedikit saja cuplikan soal dari farmakoterapi asma. Nanti silahkan Anda pelajari lebih lanjut, ingat lagi, karena pada saat ujian farmakoterapi saya akan memberikan soal-soal cerita di mana Anda harus memahami setiap konsep dari farmakoterapi yang ada. Silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti UTS, serta silakan mengerjakan tugas yang ada terkait dengan farmakoterapi. Terima kasih untuk perhatiannya, salam sehat untuk kita semua.